Pokoknya ya. Gimana bisa-bisanya lo hijrah, bro? Dari dulunya scammer. Kronologinya gimana sih? Lo scammer terus tiba-tiba masuk jualan batik. Oke. Nah ini deg-degan bro, ngilu. Dia punya profesi sebelumnya, alhamdulillah nih Allah angkat derajatnya di sini. Alhamdulillah, insyaallah. Iya kan, judol kan berarti ya? Apa lu ceritain deh? Oke. Gini ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa mulai dari tahun 2022 awal. Oke. 2022 awal itu aku sempat bantuin sama abang. Sempat abang itu buat buat apa ya? Buat jualan mobil gitu kan. Sempat jualan mobil. Nah, nggak nyampe 2 bulan, nggak nyampe 2 bulan. Itu aku entah kenapa itu aku telepon sama temanku yang kenal di barista juga di F&B. Nah itu aku video call kan, lu sekarang di mana segala macam, sekarang di mana. Akhirnya dia ceritalah, aku sekarang di Filipina. Oh kerja apa? Dia bilang admin telekomunikasi segala macam itu. Oh gitu. Dia masuknya masih pakai pola yang sama ya. Admin telekomunikasi, bisnisnya industrinya apa? Telekomunikasi. Oke, anyway lanjut. Investasi gitu. Terus ya udah secara realistis kan aku nanya tuh, emang lu di sana gaji berapa? Terus dia bilang 15 sih sebulan, itu sudah sama asrama, sudah sama tempat tinggal, sudah sama makan 2 kali. Jadi ibarat ya lu keluar duit cuma buat ya seneng jajan, oleh-oleh segala macam gitu kan. Akhirnya tertarik tuh bang. Aku tertarik karena gaji itu sendiri kan. Terus buat registrasi awalnya misal buat paspor, terus itu tuh aku sama sekali nggak ngabarin orang tua dan keluarga. Ya semua by prosesku sendiri diam-diam gitu, karena pasti nggak bakal diizinin kan. Bukan nggak bakal diizinin, lebih tepatnya udahlah di sini aja gitu daripada di luar gitu kan. Habis itu udah tuh di H-1 aku mau berangkat, itu tuh aku akhirnya ngabarin ke keluarga, udah beli tiket segala macam kayak besok aku berangkat jam 2 siang gitu. Ajak teman satu. Nah setelah itu tuh langsung bang kita flight ke Filipina. Jadi kerjanya aku tuh di Filipina teman-teman, di ASEAN, di bagian negara Filipina gitu kan. Nah tapi sebelum aku flight itu aku mastiin benar-benar kayak ini beneran halal kan gitu, ini beneran halal kan. Ya dia bilang halal. Terus ya sudah, aku berangkatlah ke Filipina sama aku ajak satu temanku yang kayak ayolah kancani apa? Temenin gua ke Filipina. Lumayan loh 15 gitu. Kita bisa ubah hidup lah istilahnya. Gitu kan. Akhirnya berangkat sampai sana. Wah, sampai sana tuh ya udah nih. Feeling gak enaknya itu pas udah dijemput. Jadi kan kita 3 orang. Aku, temanku dari Solo, dan 1 orang temanku yang ngajakin aku. Gitu kan. Dah setelah itu sampai sana itu dijemput tuh kita 3 orang di bandara Filipina sama orangnya bos. Kalau misalkan kita dijemput pakai apa ya, travel gitu ya bang ya. Terus nanti data diri kita dikumpul. Lah kita di mana tempatnya itu seperti suatu kawasan gitu loh bang. Jadi gini, untuk lokasi pertamanya itu kurang lebih berapa meter ya? Nggak usah pakai meter deh, lebih tepatnya sekelurahan. Bisa jadi. Kayak mungkin sedesa gitu. Sedesa kawasan itu isinya scammer semua. Lebih tepatnya gini bang, dari satu kawasan itu, untuk di awal tempatku itu dia ada 4 building, 4 atau 5 ya, 4 kayaknya, 4 building. Yang dimana building pertama itu asrama, building kedua asrama kedua, dan dua building lainnya itu buat office, buat tempatnya. Oke. Gitu.
Nah setelah itu ya udah, data kita dikumpulin, masuk segala macam. Oh akhirnya H+1 aku kerja tuh tahu, oh ini udah pasti nggak halal nih. Apa indikasinya? Indikasinya nggak halal itu adalah kita berpura-pura. Oh, iya. Ya berpura-pura untuk menjadi seseorang yang memang bukan kita gitu kan. Meskipun belum tahu itu bisnis modelnya apa. Pokoknya tetap pura-pura ya. Ya Ajak ngobrol ya gitu. betul. Oke. Terus Kan aku langsung spontan kan bilang sama temenku, wah gue nggak bisa nih kayak gini, gue nggak bisa kerja kayak gini. Kalaupun gue paksain gue juga nggak akan total. Terus dia bilang, lu nggak bisa cabut paspor dan data diri lu udah dikumpul sama admin. Kalaupun lu mau nebus, lu harus bayar. Dan pada saat itu tuh 25 apa? juta per orang. 25 juta orang. Sedangkan aku berdua tuh sama temanku, otomatis 50 juta kan. 50 juta. Terus apa ya, kayak pertimbanganku yang lain selain duit itu adalah malu sama keluarga. Oh, udah pamit soalnya. Udah pamit. Dan terkesan ya memang ini keputusanku gitu loh. Yang sendiri yang tiba-tiba ngabarin H-1 berangkat gitu. Terus? Habis itu akhirnya kita putuskan berdua untuk kita paksain kerja. Kita paksain untuk kerja sampai dapatlah di situ, di building pertama itu di 28 hari. Jadi 2 hari sebelum gajian. 28 hari sebelum gajian. Kenapa aku bilang 28 hari? Karena di hari ke-28 itu kita digerebek, Bang. Digerebek. Jadi satu building itu kena gerebek. Apa ya? Gabungan kayak 2 batalion gitu loh, Bang. 2 batalion misal TNI Polri. Gitu. Jadi seragam lengkap, pakai armor, M4, terus PDH, pokoknya lengkap deh. Gitu. Jam 4 sore. 4 sore itu aku masih ingat banget, 4 sore jamnya. Tiba-tiba ada kan itu kan apa ya, Bang? Kayak apartemen gitu ya, Bang. Jadi setiap lantai itu ada beberapa ruang. Nah, itu ya udah office-nya. Nah, dari luar jam 4 sore itu kedengeran suara PDH-nya. Dek 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 dek. Dipikir ada sesuatu hal yang salah di luar. Diceklah sama salah satu karyawan di situ, salah satu orang di situ. Ternyata ada suara kaki lari banyak banget. Langsung mereka bilang everybody down gitu. Everybody down. Habis itu kita otomatis kaget dong. Kita otomatis kaget. Aku pun juga kayak, wah mati sih aku sini. Aku mati sih di sini. Tapi kok bisa lolos? Oh, karena lo juga bilang bahwa saya juga ketipu gitu. Oke. Itu perdagangan manusia gitu apa gimana sih? Itu panjang sih, Bang. Panjang banget. Ini masih panjang banget gitu. Oh, nggak usah diceritain kalau panjang banget sih. Cuma pengen tahu aja nih prosesnya kok bisa-bisanya lu ketemu akhirnya hijrah ke 72 Batik gitu. Biar ambil pengalamannya aja tuh, pelajarannya aja. Oh, oke. Kalau misalkan jadi setelah gerebekan itu sebenarnya mereka itu tidak mau menangkap kita. Tidak, mereka hanya mencari bos. Cari bos buat minta duit. Nah, kok minta duit? Jadi di sana itu sebenarnya ilegal, tapi legal karena nyari duit. Nah, info yang aku tahu itu kenapa polisi nyari duit ke bosnya, itu karena memang ada jatah gitu loh, dan memang belum dibayar ke polisinya. Mirip ya, kayak di film-film. Memang, Bang. Demi Allah. Negara-negara di film-film. Gitu. Jadi pajaknya kurang, apa sih? Uang tutup mulutnya kurang. Uang tutup mulut kurang, mungkin persenan kurang.